Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kagem sedulur Margono dimanapun Anda berada. Tentunya salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya Andi Kurniawan pada acara kesayangan kita semua, yaitu Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik dengan tema yang sebelumnya. Kita hadirkan narasumber kita yang expert di bidangnya. Beliau adalah Dr. Sila Suryani, SP, Anestesi Terapi Intensif, Konsultan Intensivis Care. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Dr. Sila. Pagi Mas Andi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ceria sekali ya Dok di pagi hari ini. Kira-kira bisa berbagi tipsnya nggak Dok nih buat sobat Margono, sedulur Margono semua? Selalu bersyukur ya, insya Allah ya. Selalu bersyukur. Apalagi saya bekerja di unit ICU, bekerja di kamar operasi, melihat pasien-pasien yang sedang berjuang untuk hidup gitu. Jadi bersyukur bahwa kita masih diberikan nikmat oleh Allah yang luar biasa, yaitu sehat. Alhamdulillah. Jadi kuncinya bersyukur nih Dok nih. Oke. Sedulur Margono, pada kesempatan kali ini nanti kita akan berbincang dengan beliau Dr. Sila, yaitu terkait dengan perawatan intensif Dok, atau perawatan yang ada di ruang ICU. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Dok, apa sih sebenarnya perawatan intensif atau perawatan ICU tersebut Dok? Ya. Nah, untuk sedulur Margono mungkin kita mengenali dulu ya apa itu ruang ICU ya. ICU itu merupakan suatu unit dalam suatu rumah sakit yang dilengkapi oleh alat-alat ya, seperti monitoring yang lebih dari dibandingkan dengan rawat inap biasa gitu. Kemudian alat-alat terapi yang lainnya. Kemudian tenaga kesehatan dengan skills yang lebih dibandingkan perawat atau misalnya petugas kesehatan di ruang rawat bangsal. Kenapa? Tujuannya adalah untuk memang merawat dan memonitoring pasien-pasien yang dalam kondisi kritis, Mas Andi. Oke, begitu ya Dok. Berarti intinya adalah untuk memonitoring pasien dengan kondisi dan menerapi kritis. Dan menerapi pasien kritis pada gitu. Pasien dengan kondisi kritis. Oke Dok. Nah, mungkin ini bagi sedulur Margono semua juga kadang ya Dok ya masih kurang paham nih Dok. Karena apa? Kadang ya kalau di orang awam ini rawatnya di ruang ICU, tetapi sebenarnya itu kan ada klasifikasinya juga nih Dok, terkait apakah itu ruang ICU, HCU, PICU ataupun ICU lah. Mungkin sedikit bisa dijelaskan nih Dok, perbedaannya itu apa sih Dok terkait dengan ruang intensif tadi? Itu rumah besarnya itu instalasi rawat intensif ya Mas Adi. Nah, di instalasi rawat intensif ini ada beberapa unit-unit seperti ICU. Kalau ICU itu intensive care unit. Jadi di sini perawatan intensif khusus untuk pasien yang dewasa. Pasien dewasa ya. Kemudian dan dia penyakit-penyakitnya itu sistemik ya, general ya. Misalnya bisa dari paru, penyakit dalam, yang lain-lain. Berarti gitu. Semuanya bisa ya Dok? Iya, masuk ke situ. Nah, kalau ICCU itu Intensive Cardiac Care Unit ya. Jadi ini untuk pasien-pasien yang kardiak, jadi khusus jantung gitu. Karena jantung ini kan memang pasien-pasien yang imunosupresif ya. Jadi rawan sekali jika dicampurkan dengan pasien-pasien dan infeksius yang lainnya, dia akan mendapatkan tambahan infeksi sekunder yang lebih berat yang dapat memperberat penyakitnya gitu. Kemudian yang ketiga ada pediatrik. Pediatric Intensive Care Unit. Nah, itu khusus untuk anak-anak. Jadi kalau ICU itu dewasa. Kalau PICU itu untuk anak-anak gitu. Kemudian ada lagi high care. Iya, high care unit atau HCU. Nah, ini suatu unit yang untuk memonitoring, tujuannya memang tadi memonitoring dan terapi. Dia lebih daripada rawat inap biasa, namun belum ada bantuan hidup yang lebih advance ya, seperti ventilator dan sebagainya gitu. Jadi memang khusus untuk yang potensial menjadi kritis, tapi rawan ini menjadi kritis, kita butuh monitoring yang secara continuous. Nah, itu ditempatkan di high care unit. Oke, jadi seperti itu nih Dok. Jadi nanti mungkin buat pemahaman sedulur Margono ya, jadi
memang beda apakah nanti pasien dirawat di ruang ICU, HCU, PICU ataupun di ICU nanti tadi berdasarkan dari penjelasan Dokter Sheila. Kemudian nih Dok, tentunya untuk pasien-pasien yang dirawat di ruang ICU itu pastinya kan ada skala prioritas gitu Dok ya. Bagaimana mungkin nanti pasien tersebut bisa masuk ke ruang ICU. Mungkin bisa dijelaskan Dok atau dibagi terkait dengan prioritas apa sih pasien yang dirawat di ruang ICU. Nah, ya ini juga ya untuk pengetahuan dari sedulur Margono bahwa ICU itu tempatnya terbatas gitu. Jadi kayak di Margono itu ada 20 bed ya sekarang ya, alhamdulillah ya. Dari kita cuma 12 kemudian jadi 14, sekarang sudah punya 20 bed, itu pun belum ditambah lagi dengan yang infeksius gitu, yang di instalasi ICU yang khusus infeksius. Nah, itu kita punya 20 bed. Nah, dengan lebih dari 600 bed kita punya gitu ya. Jadi tentu kita harus menseleksi pasien-pasien apakah ini termasuk ke dalam indikasi ICU, dan ketika dia masuk indikasi pun prioritasnya yang keberapa. Ada prioritas 1 itu memang pasien kritis ya, yang membutuhkan terapi intensif dan kemudian masih reversible. Jadi memang benar-benar pasien kritis. Nah, untuk prioritas kedua itu pasien yang potensial kritis. Potensial. Ya, jadi sebelum masuk ke kritis. Iya, potensial kritis. Misalnya pasien habis operasi. Tentu kalau habis operasi ada yang masih pakai pipa jalan nafas sehingga butuh bantuan nafas dan sebagainya. Tapi di ini stabil dalam arti kata tensinya masih baik, nadinya masih baik gitu. Cuman mungkin perdarahannya banyak kali ya waktu operasi, atau mungkin tumor, kalau tumor itu tumornya besar, perlu monitoring. Nah, ini potensial untuk jatuh ke dalam kondisi kritis, kita rawat di ICU gitu. Kebanyakan memang pasien pasca operasi gitu. Tapi tidak menutup juga misalnya pasien kecelakaan ya, contoh ya, pasien trauma medula spinalis ya, apalagi di servikal gitu kan, itu bahwa dia rawan sekali untuk terjadi gangguan di paru, jantung dan otak. Nah, yang seperti ini kita rawat di ICU. Itu untuk prioritas kedua. Kemudian untuk prioritas ketiga itu pasien yang kritis gitu, butuh rawat intensif, tapi tingkat reversibilitasnya kecil. Gitu. Jadi misalnya pasien yang CA ya, mungkin kanker yang sudah stadium lanjut, tapi sebenarnya masih ada sih, ini karena memang infeksi sekunder saja gitu. Nah itu, tapi reversibilitas penyakit utamanya kan sebenarnya kecil. Nah itu di prioritas ketiga. Gitu. Berarti ada 3 prioritas ya Dok, bagaimana nanti kita melihat apakah memang benar-benar ini pasien membutuhkan ruang perawatan ICU atau tidak nih Dok. Kemudian selanjutnya nih Dok, kalau di masyarakat awam atau sedulur Margono itu kan bertanya nih Dok, kalau di ruang ICU ini nggak boleh ditungguin. Nah itu gimana Dok nanti pasien mendapatkan perawatan? Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan siapa aja sih Dok yang terlibat terkait dengan perawatan yang ada di ruang ICU. Iya, jadi tadi ya sudah secara definisi dari ICU tadi aja sudah dilengkapi dengan monitoring dan petugas kesehatan dengan skills yang lebih dibandingkan perawat ruangan biasa gitu ya. Jadi memang kenapa dibutuhkan itu karena pasien tersebut membutuhkan monitoring yang continuous dan suatu waktu bisa terjadi suatu kegawatan gitu. Dan pasien seperti ini memang kita jaga sekali agar pasien seperti ini kan biasa kita tidurkan gitu ya, biar supaya faktor-faktor dari luar ya, seperti mungkin stres atau ada aktivitas-aktivitas yang lain yang dapat meningkatkan kebutuhan oksigennya itu kita kurangi. Makanya kalau di ICU itu waktu besuk itu dikurangi agar supaya waktu monitoring dan waktu terapinya itu lebih maksimal. Gitu, lebih maksimal gitu kan. Belum lagi nanti kan kalau misalnya ada tindakan dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pasien seperti ini tuh imunnya juga lagi turun gitu. Semakin sering dibesuk gitu kan, bahwa akan semakin peluang untuk dia mendapatkan infeksi lagi dari luar itu akan semakin besar gitu. Makanya kita membatasi sekali besuknya itu waktunya dan jumlah orang yang masuk
Nah itu kan makanya kalau di ICU satu-satu bisa ya, biasanya kan gitu satu-satu itu tujuannya memang untuk meminimalisir kontak dari pasien ke orang lain gitu. Oke gitu ya dok, jadi memang harapannya seperti itu ya dok, jadi pelayanannya lebih optimal, kemudian resiko infeksinya juga ditekan gitu ya. Itu mungkin yang sedulur Margono ini kurang tahu ya dok, di ICU nggak boleh dibesuk sewaktu-waktu ataupun dibatasi lah, tujuannya itu ya dok lah. Selanjutnya ini dok, ini kan Rumah Sakit Margono adalah suatu rumah sakit rujukan tipe A nih dok, tentunya adalah ada beberapa keunggulan yang kita punyai dibandingkan dengan rumah sakit mungkin yang ada di sekitarnya. Nah mungkin bisa dijelaskan dok sedikit terkait dengan bagaimana kondisi keunggulan yang ada di ruang ICU kita dok. Nah tadi ya bahwa ICU itu monitoring dan terapi ya, tentu kita meningkatkan performance pelayanan kita dengan meningkatkan monitoring dan terapi ini. Nah, di antaranya adalah penyediaan alat-alat monitoring ya. Jadi maksud monitoring di sini monitoring tanda-tanda vital kita ya. Jadi tidak hanya sekedar tensi, nadi atau probe saturasi atau kandungan oksigen gitu, enggak. Jadi kita lebih menyediakan alat-alat yang lebih presisi. Jadi kalau misalnya bedside monitoring yang biasa itu ya, yang monitor biasa itu hanya mengukur tensi melalui manset, ini kita punya alat yang mengukur tensi itu memang menggunakan alat yang dipasang di arterinya gitu. Jadi biar lebih presisi dan nilai yang dihadirkan itu bit per bit ya. Bit per bit itu maksudnya setiap dia berdenyut keluar nilai tensinya. Nah itu lebih presisi sehingga kita mengetahui lebih dini gitu ya, kalau misalnya terjadi penurunan atau terjadi ketidakstabilan, itu kita lebih dini lagi mengetahui lebih awal itu yang pertama. Untuk monitoring kita sudah punya alat seperti Mosker, kemudian beberapa monitoring yang dipasang di pasien itu juga dilengkapi dengan plethysmograph gitu ya. Kemudian kita juga punya USG. Ada gitu, USG. Jadi bahwa kondisi di ICU itu kan dinamis ya pasien. Betul. Bisa saja muncul komplikasi dari penyakit yang sedang berprogres ini. Betul. Jadi perlu misalnya ini ada sesuatu misalnya yang kita harus konfirmasi dengan suatu pemeriksaan. Jadi si dokter itu yang akan ke ICU karena memang sudah ada, kita sediakan alatnya. Jadi tidak perlu lagi pasien tersebut kita dengan kondisi yang tidak stabil gitu kita bawa ke radiologi gitu kan. Nah, kemudian dari sisi terapi ya, dari terapi kita punya mesin hemodialisa ya, mesin HD yang sudah ditempatkan di ruang ICU. Jadi pasien-pasien yang dan mesin HD-nya pun sudah oke ya, maksud saya untuk slide untuk apa itu sudah bisa dilakukan. Jadi Pak dokter dan petugas HD-nya yang nanti akan ke ICU. Jadi pasien tersebut tidak perlu kita bawa ke ruang HD, itu yang pertama. Kemudian kita juga punya plasmaparesis. Jadi untuk pasien yang penyakit autoimun ya seperti myasthenia gravis, Guillain-Barré syndrome gitu, itu kita bisa lakukan plasmaparesis langsung di ICU. Kemudian kita juga punya sebenarnya CRRT Mas Andi. Cuma memang CRRT ini butuh ada kriteria lagi ya untuk menggunakan CRRT ya, karena sumber dayanya lumayan ya, penggunaan sumber daya untuk CRRT ini gitu. Tapi pada beberapa pasien sudah kita lakukan, pasien-pasien yang benar-benar membutuhkan ya, memang kondisinya berat, aki itu akut kidney injury ya, gagal ginjal akut. Kemudian pasien-pasien yang overload, cairannya terlalu banyak tapi tensinya nggak stabil. Nah ini kita lakukan dengan CRRT. Tapi tadi ya membutuhkan seleksi lagi ya, karena memang tidak semua pasien itu memenuhi kriterianya gitu. Oke, baik dokter Sila. Jadi mungkin satu lagi Mas Andi, ruangan ya. Jadi ruangan kita itu kita sudah menempatkan ya, kita punya yang baru itu ada yang kubikel bentuknya gitu. Jadi di gedung yang tahun lalu diresmikan mungkin ya. Nah, itu tersedia unit HCU ICU di situ yang bentuknya kubikel. Nah, jadi sudah jadi itu meminimalisir penularan ya, meminimalisir penularan antara satu pasien dengan yang lainnya. Dan kita juga punya isolasi ICU. Jadi untuk yang TB MDR ya, TB MDR itu kita pisahkan dari pasien-pasien yang ICU yang lainnya. Jadi ini untuk meminimalisir
penularan tadi. Oke, Gitu. tentunya dengan berbagai keunggulan tadi ya dok, Iya. harapannya bisa semakin meningkatkan pelayanan ya dok yang bisa kita berikan kepada pasien yang memang membutuhkan perawatan di ruang ICU. Nah, kemudian ini dok, tadi kan ada kriteria masuk ya dok, tentunya di dalam ruang ICU pun tidak menutup kemungkinan adanya mungkin beberapa komplikasi ya dok yang bisa Iya. terjadi ya dok lah. Iya. Mungkin ini sedulur Margono belum paham nih, kan mungkin wacananya kalau di ruang ICU ini pasti sembuh. Nah tapi kan tidak seperti itu lah dok, mungkin bisa dijelaskan nih dok, apa aja sih mungkin yang bisa terjadi terkait dengan komplikasi selama perawatan di ruang ICU dok? Gitu. Ya, tadi pasien yang di ICU itu pasien yang butuh support ya, support dalam arti kata itu dalam upaya untuk menyembuhkan penyakit dasarnya. Yang gawat itu kita support seperti bantuan nafas gitu ya. Nafasnya parunya lagi infeksi sehingga nafasnya tidak adekuat, tidak cukup memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Jadi selama proses eradikasi infeksinya, eradikasi kumannya, kita support dengan ventilator. Nah, kalau nggak disupport bagaimana? Ya oksigen tidak cukup, bahkan malah resiko kematian akan tinggi. Nah, Betul. namun dalam pemasangan alat seperti ventilator, kemudian line infus yang banyak, bahkan ada yang invasif yang kita pasang, tentu ini ada resikonya, yaitu adalah yang paling banyak adalah infeksi, jelas ya. Seperti ventilator. Ventilator itu kita memberikan bantuan nafas menggunakan mesin, Sandi. Dan hampir semuanya itu kita gunakan pakai pipa jalan nafas ya, karena mungkin waktunya lama, kemudian pasien juga kemampuan menelan dan batuknya lagi turun gitu. Jadi memang indikasi sekali dia menggunakan pipa jalan nafas. Nah, kalau pakai pipa jalan nafas ini kan dia tidak bisa batuk mengeluarkan dalam arti kata sampai keluar gitu. Dan terjadi penumpukan sekret di sekitar dari ET. Nah, ini bisa ya menimbulkan infeksi yang kita sebut dengan VAP ya mungkin ya. Nah, kalau untuk di kesehatan itu mungkin kenal ventilator associated pneumonia. Nah, ini resikonya ada infeksi baru lagi. Namun jangan khawatir, kita juga berusaha tuh mencegah itu gitu ya. Jadi teman-teman kita di ICU itu melakukan oral hygiene setiap hari gitu ya, melakukan oral hygiene 3 kali sehari gitu. Itu untuk meminimalisir resiko itu gitu. Kemudian tadi infeksi ya, kemudian progres penyakitnya itu kan juga berkembang ya. Betul, gitu. Jadi bukan khawatirnya itu bahwa kadang yang mungkin sedulur Margono juga harus pahami bahwa penyakit berat ini kalau sudah multi organ gitu, udah gangguan oksigenasi yang multi organ, itu yang tadinya tidak terlihat ya, loh kan tadinya nggak ada ginjal, kok ada ginjal jadinya gitu ya. Sebenarnya bukan jadi ginjal, tapi progresivitas penyakitnya itu sudah ada, sudah berjalan dan baru muncul dan baru terlihat ya ketika dia sudah parah kan gitu. Jadi itu kan tetap berlangsung gitu ketika memang tadi ya progresivitas penyakitnya masih jalan terus gitu. Oke, jadi memang ya selain itu ya dok ya, pasti tetap ada ya resiko-resiko yang bisa mungkin muncul selama pasien nanti mendapatkan perawatan di ICU ya dok. Oke, kemudian selanjutnya ini dok terkait dengan kalau tadi dokter Sila sudah menjelaskan ya terkait dengan prioritas apa saja sih pasien yang bisa dirawat di ruang ICU. Nah sekarang mungkin kapan nih atau bagaimana sih pasien sudah bisa keluar atau pindah di luar ruang ICU? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dok. Ya, itu kita sebut dengan kriteria discharge ya. Kita punya kriteria discharge dari ICU. Yang pertama tentu penyakit underlying disease-nya sudah membaik gitu ya. Sudah paling nggak trennya sudah baik lah gitu ya, walaupun mungkin belum sembuh sempurna tapi trennya membaik. Kemudian bantuan support hidupnya juga sudah tidak lagi membutuhkan gitu ya. Jadi sudah tidak pakai lagi ventilator, dia sudah bisa bernafas sendiri, memenuhi kebutuhan oksigennya sendiri, tidak menggunakan obat-obat suportif yang dengan dosis tinggi. Nah ya, jadi kalau mungkin dosis minimal aja kita bisa pindahkan dia ke grade yang di bawahnya tadi ya, high care unit gitu kan. Tapi kalau masih menggunakan obat-obat suportif yang tinggi ya belum bisa. Nah tapi tadi ya, jadi yang pertama penyakit underlying disease-nya sudah melihat perbaikan gitu ya, sudah tertangani, kritisnya juga sudah tertangani.
tensinya sudah mulai stabil dengan support yang minimal gitu. Kemudian tadi tidak membutuhkan bantuan ventilator. Oke, Gitu. berarti itu ya dok. Jadi kebalikannya mungkin ya dok. Jadi tadi kalau yang diperlukan itu untuk prioritasnya lah tentunya setelah apa yang dibutuhkan oleh pasien masuk ke ICU itu tertangani, berarti itu juga bisa menjadi salah satu dasar Iya. kriteria memang pasien sudah tidak membutuhkan ruang ICU lagi, atau intinya sudah boleh dipindahkan ke ruang perawatan dengan tingkatan mungkin yang Iya, lebih dan tentunya tadi hasil-hasil laboratorium dan lain-lain itu menunjukkan tren perbaikan ya. perbaikan Iya. ya dok ya. Oke, baik dokter Sila, tak terasa ya dok kita sudah banyak berbincang terkait dengan perawatan pelayanan yang ada di ruang ICU. Mungkin ada satu closing statementnya dok yang mau disampaikan kepada sedulur Margono dok terkait dengan pelayanan ICU, monggo dok. Ya. Nah, untuk sedulur Margono, pasien kritis memang sulit disembuhkan, tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Butuh upaya dan butuh kerjasama baik dari keluarga maupun kami tenaga kesehatan. Jika menjumpai keluarganya yang sakit berat, terlihat sakit berat, langsung dibawa ke rumah sakit, karena semakin cepat dilakukan penanganan maka akan semakin baik prognosisnya. Dan jangan lupa bahwa selama perawatan pasien-pasien tersebut butuh support dari keluarga. Selain doa ketika besuk, sampaikanlah hal-hal yang positif dan motivasi demi mempercepat kesembuhan pasiennya. Luar biasa sekali Dokter Sila terkait dengan pembahasan yang kita lakukan. Semoga bisa bermanfaat untuk sedulur Margono yang ada di rumah. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Andi. Terima kasih juga kepada sedulur Margono yang sudah menonton podcast ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, akhir kata saya Andi dan Dokter Sila pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.